Oke, terima kasih Pak Imam atas kesempatan dan waktunya, dan juga selamat siang buat Bapak-Bapak yang sudah berkenan hadir dalam webinar kali ini. Perkenalkan, saya Teddy Hadi Utama sebagai Product Application Engineer di Schneider Electric untuk produk drives dan soft starter. Jadi sesuai dengan tema yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam tadi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang product knowledge untuk drive, atau yang lebih dikenal di Schneider itu adalah VSD dengan nama produk Altivar. Jadi untuk Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini kita akan memulai webinar kita dengan judul Altivar Product Knowledge dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah overview atau gambaran umum tentang Schneider Electric dan drives, lalu kita masuk ke optimum offer untuk drive yang dimiliki oleh Schneider Electric, dimulai dari soft starter atau Alti-Start, lalu Altivar untuk segmen building atau drive untuk segmen building, lalu drive untuk segmen machine, lalu drive untuk segmen proses, lalu kita akan masuk ke medium offer yang dimiliki oleh Schneider Electric untuk drive, yaitu Easy Line. Lalu yang bagian terakhir adalah tools penting yang berguna bagi Bapak-Bapak sekalian bila ingin melakukan pemilihan terhadap drive yang dimiliki oleh Schneider Electric. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab, yang mana saya akan dibantu oleh senior saya, yaitu Pak Arifin yang akan membantu sesi tanya-jawab. Oke, Bapak-Bapak sekalian, jika berbicara mengenai Schneider Electric, tidak lepas dengan namanya EcoStructure, yaitu adalah suatu arsitektur dari Schneider Electric yang memanfaatkan Industrial Internet of Things, di mana terdapat 3 layer dalam EcoStructure itu, yaitu ada Connected Product, ada Edge Control, lalu pada level teratas terdapat Apps, Analytics, and Services, yang mana product drives atau variable speed drives itu termasuk pada EcoStructure Machine dan EcoStructure Plan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, berikut merupakan detail produk-produk apa saja yang terdapat pada EcoStructure dan drives atau VSD atau lebih dikenal sebagai inverter terdapat pada bagian connected product. Bapak-Bapak sekalian, untuk tahun 2020 ini berikut merupakan produk offer yang dimiliki oleh Schneider Electric. Jadi, produk offer yang dimiliki oleh Schneider Electric ini terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada segmen untuk mesin, yang mana untuk optimum offer-nya terdapat ATV12 atau Altivar 12 dengan range 0,18 hingga 4 kW. Lalu terdapat Altivar 320 dengan power range 0,18 hingga 15 kW. Lalu ada Altivar 340 dengan power range 0,18 hingga 75 kW. Dan untuk medium offer-nya terdapat Altivar 310. Lalu, untuk segmen building, seperti yang sudah tadi Pak Imam bilang, kita memiliki Altivar 212 untuk segmen building dengan power hingga 75 kW, dan untuk medium offer-nya terdapat Altivar 610 dengan power range 0 hingga 160 kW. Lalu, terdapat segmen proses, di mana di sini terdapat Altivar 600 yang specialized untuk fluid and gas handling, dan Altivar 900 untuk solid and mechanics movement, serta terdapat medium offer-nya yaitu Altivar 610. Dan pada baris terakhir, terdapat soft starter, yang mana merupakan produk peralihan dari starting mode DOL atau Star Delta ke prosedur starting yang lebih smooth, yaitu terdapat 3 range produk, yaitu ATS 01, yaitu Altistart 22, dan Altistart 48. Baik, kita akan membahas lebih detail mengenai optimum offer.
yaitu dimulai dari soft starter atau lebih dikenal sebagai Alti-Start. Untuk Alti-Start, Schneider Electric memiliki misi untuk Alti-Start ini, di mana Alti-Start ini memang didesain untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan produktivitas Bapak Ibu, yaitu operasi Bapak Ibu sekalian. Dan juga, Alti-Start juga merupakan solusi yang reliable untuk melindungi dan memperpanjang masa hidup motor atau lifetime dari motor Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari Alti-Start ini, prosedur starting-nya menjadi lebih mulus untuk motor Bapak Ibu, sehingga stres yang didapat oleh motor saat starting menjadi berkurang dibanding saat hanya menggunakan metode starting direct online atau start delta, di mana masih terdapat kejutan pada motor. Serta, Alti-Start juga membuat instalasi Bapak Ibu untuk motor itu menjadi simple dan lebih ekonomis. Serta untuk lebih detailnya, terdapat 3 range produk yang sudah saya bilang tadi. Untuk ATS 01, memang ditargetkan untuk mesin-mesin yang sederhana. Lalu untuk ATS 02, ditargetkan untuk aplikasi pump dan fan, serta kompresor. Serta ATS 48 merupakan soft starter yang paling advance di range ini, dengan menawarkan pasar centrifugal machine, kompresor, conveyor, serta pump dan fan, serta aplikasinya di segmen proses. Dan satu fakta lagi, di mana kurang lebih 80% dari aplikasi penggunaan motor beroperasi pada kecepatan yang fix, yaitu yang tetap. Di mana ATS ini atau Alti-Start ini dapat memberi kita performa yang baik dengan mengurangi cost. Selanjutnya, kita masuk ke Altivar 212, yaitu drive yang specialized untuk building. Kenapa specialized? Akan kita lihat pada penjelasan berikutnya. Jadi untuk ATV 212 atau Altivar 212 memang menyasar market HVAC, di mana untuk ventilation-nya yaitu air cooling unit dan air handling unit, lalu untuk heating dan air conditioning-nya yaitu terdapat condensation unit dan rooftop unit, serta pumping-nya berupa pumping station untuk di building. Nah, ATV 212 memiliki 2 produk, yaitu produk dengan IP21 dan produk IP55, dan tersedia dalam 2 tegangan, yaitu di 200 hingga 240 volt dan 380 hingga 480 volt dengan range power dari 0,75 hingga 75 kW. Dan yang membuat ATV 212 ini menjadi spesial adalah dengan embedded communication yang sudah tersedia, yaitu terdapat Modbus, Metasys, BACnet, dan Apogee, di mana BACnet merupakan suatu protokol komunikasi yang memang lumrah digunakan di building automation. Dan juga terdapat komunikasi opsional berupa Loanworks. Selanjutnya, ATV 212 ini memiliki sealess technology, di mana dengan tanpa additional product, ATV 212 sudah mampu memberikan THDI yang lebih rendah dibanding produk-produk drives pada umumnya. Karena ATV 212 ini dengan teknologi sealess mampu mengurangi harmonic current. Yang mana harmonic current itu bila masuk ke grid atau power supply Bapak Ibu sekalian dapat mempengaruhi kinerja dari grid atau trafo tersebut dan menyebabkan tidak optimalnya perangkat-perangkat lainnya yang terhubung ke trafo tersebut. Sehingga dengan ATV 212 ini tidak perlu menggunakan DC choke atau AC choke, kita sudah dapat mengurangi THDI dari produk drive itu sendiri. Sehingga terutama untuk segmen building, di mana peralatan-peralatan di building tersebut cukup sensitif dengan adanya gangguan atau disturbance dari THDI ini, maka 212 menjadi sangat cocok karena THDI-nya sudah lebih rendah dibanding drive-drive lainnya. Lalu kita masuk ke segmen mesin atau Altivar Machine. Jadi di sini terdapat 3 buah range produk, yaitu ATV 12, ATV 320, dan ATV
340. Jadi, dari segi dayanya, ATV12 tersedia dari 0,18 kW hingga 4 kW, Altifar 320 tersedia dari 0,18 kW hingga 15 kW, dan Altifar 340 tersedia dari 0,75 kW hingga 75 kW. Nah, berikut pembagian offernya. ATV12 ditargetkan untuk mesin-mesin yang basic atau yang sederhana. Sedangkan Altifar 340 ditargetkan untuk mesin yang masih sederhana hingga mesin-mesin yang sudah advance, di mana sudah memerlukan fungsi-fungsi khusus serta motor kontrol yang lebih baik dibanding ATV12. Lalu, puncak range di Altifar Machine merupakan Altifar 340, di mana ATV 340 ini ditargetkan untuk mesin-mesin berperforma tinggi yang memerlukan drive yang robust, serta motor kontrol yang baik, di mana ATV 340 sudah mensupport closed loop control. Lalu untuk ATV12, aplikasinya seperti sudah saya bilang, yaitu di mesin-mesin sederhana, seperti untuk mengendalikan portal parkir, lalu juga untuk membuat industrial grade mixer, jadi ini cocok untuk OEM yang membuat commercial equipment. Lalu untuk ATV 320, memang ATV 320 ini memiliki kelebihan di motor kontrol dibanding ATV 12, serta fleksibilitasnya karena memiliki dua form factor, yaitu berbentuk book dan berbentuk compact dengan macam-macam konektivitas yang sudah bisa kita sambungkan. Serta ATV 320 sudah tersertifikasi untuk harsh and industrial environment. Serta untuk aplikasi yang menjadi targetnya adalah material handling, packing and packaging, textile, hoisting, mechanical actuator, dan material working. Jadi fitur dan spesifikasi kunci dari ATV 320 adalah ATV 320 sudah memiliki motor kontrol untuk motor asinkronus 3 fasa dan motor sinkronus 3 fasa atau motor permanen magnet. Serta sudah terdapat fungsi-fungsi yang ter-built-in di dalamnya sehingga dapat mengekspand kemampuan mesin-mesin kita. Dan juga ATV 320 ini merupakan ATV yang memiliki ATV logic, yaitu sejenis mini PLC di dalamnya, sehingga kita dapat membuat suatu program-program sederhana dengan memanfaatkan function block yang tersedia di ATV logic ini. Dan ATV logic ini dapat kita program melalui SOMOVE dan merupakan free software dari Schneider. Lalu, ATV 320 memiliki advanced connectivity karena sudah isi PLC Open Compliance, serta memiliki komunikasi Modbus RTU dan CAN Open sebagai protokol komunikasi standarnya, dengan opsi-opsi komunikasi seperti Modbus TCP dan Ethernet IP, serta terdapat Profinet, Ethercat, PowerLink, serta Profibus DP dan DeviceNet. Dan kelebihan utama dari ATV 320 adalah ATV 320 merupakan drive yang robust dan safe. Karena ATV 320 sudah memiliki built-in 5 buah fungsi safety, di mana yang merupakan paling banyak di kelasnya dibandingkan dengan kompetitornya. Dan juga sudah tersertifikasi seperti coatingnya sudah tersertifikasi 3C2 dan 3S2, serta sudah dapat beroperasi di kondisi harsh dengan temperatur 60 derajat. Lalu kita masuk ke ATV 340, di mana ATV 340 ini merupakan drive untuk high performance machine, di mana sudah terdapat motor kontrol, dan motor kontrol yang merupakan yang terbaik untuk motor asinkronus, sinkronus, serta reluctance motor, serta sudah heavy duty embedded hingga 75 kW, serta juga terdapat native Ethernet feature untuk seri yang Ethernet, serta dapat memberikan flexibility untuk range yang modular.
Serta untuk target aplikasinya, ada hoisting, material handling, material working, lalu packing and packaging machine, serta textile. Dan perlu dicatat lagi, ATV340 merupakan drive yang robust karena sudah dapat bekerja di suhu 60 derajat, dan memiliki sertifikasi coating 3C3 dan 3S2. Nah, berikut merupakan produk untuk ATV340, di mana terdapat versi Ethernet dan versi modular. Jadi perbedaan versi Ethernet dan versi modular adalah versi Ethernet dari ATV340 ini sudah memiliki embedded Ethernet IP. Sedangkan pada versi modular, untuk komunikasinya masih terbuka, sehingga kita dapat memberi opsi komunikasi untuk seri modular, yaitu CAN Open, DeviceNet, EtherCAT, Profibus DP, atau Profinet IO. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah untuk ATV340 versi modular tidak bisa menggunakan protokol komunikasi Ethernet IP. Jadi untuk pemilihannya sudah harus ditetapkan sejak awal apakah akan menggunakan Ethernet IP atau menggunakan opsi komunikasi yang lainnya. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati untuk memilih drive-nya. Dan juga untuk versi modular hanya tersedia hingga ukuran 22 kW saja. Sedangkan untuk versi Ethernet sudah tersedia hingga ukuran 75 kW. Dan ATV340 dapat beroperasi di temperatur yang tinggi, di mana ATV340 dapat beroperasi di 50 derajat tanpa di-rating dan 60 derajat dengan di-rating, sehingga ATV340 ini dapat memberikan para machine maker dan OEM fleksibilitas dan reliabilitas dalam mendesain mesinnya, dan mesinnya juga menjadi lebih tahan dan endurance terhadap beroperasi di temperatur tinggi. Jadi berikut merupakan perbandingan ATV340 dengan kompetitor-kompetitornya seperti ABB, Yaskawa, di mana dengan KW yang sama dan switching frekuensi yang sama, ATV340 dapat beroperasi pada arus yang lebih tinggi. Dan bahkan pada temperatur 60 derajat, kompetitornya pun tidak dapat beroperasi di temperatur seperti itu. Baik, kita akan masuk ke Altivar seri proses, yaitu Altivar proses. Jadi Altivar proses ini membawa cerita yang cukup menarik, di mana seperti kita ketahui, kurang lebih 20 tahun yang lalu kita masih mengenal dengan namanya direct online untuk melakukan pengoperasian motor. Lalu pada tahun 2000 hingga 2018 mulai populer variable speed drive, di mana kita melakukan regulasi secara elektronik dan melakukan automasi ke motor itu. Dan yang menjadi poin utama adalah variable speed drive dapat melakukan energy saving atau dapat memberikan energy saving untuk operasi motor Bapak Ibu. Akan tetapi, untuk sekarang, trennya adalah menuju ke service-oriented drive. Jadi di mana inverter atau VSD kita dapat memberikan insight-insight berupa data dan juga dapat membantu asset management, di mana VSD dari Schneider sudah memiliki dapat menghasilkan real-time profitability, lalu kita juga dapat melihat energi efisiensinya, serta dapat melihat performa dari aset-aset Bapak Ibu, dan dalam hal ini adalah motor itu sendiri. Nah, untuk offer dari Altivar Process memang cukup banyak, tapi pada umumnya terdapat dua, yaitu Altivar Process untuk LV Drive produk, yaitu Altivar seri 630, 650, dan Altivar 930, 950, yang terdapat pada range tegangan 200 sampai 400 volt dan power 0,75 hingga 315 kW. Dan juga LV atau low voltage drive
system, yaitu di ATV 660, 680, dan ATV 960, 980, dan 990. Jadi, perbedaan drive product dan drive system adalah drive system adalah drives yang customizable. Jadi, apakah kita ingin menambahkan suatu aksesoris atau menambahkan suatu hal yang custom di drive yang Bapak Ibu inginkan, maka bisa ke drive system. Sedangkan produk-produk yang sudah terstandar didapatkan pada drive product, yaitu ATV 630 dan ATV 930. Serta Schneider Electric juga memiliki MV drive system atau medium voltage drive. Baik, saya akan membahas mengenai drive product, yaitu drive product untuk ATV proses, yaitu ATV 630, 650, dan ATV 930, 950, tersedia dalam tiga form factor atau tiga produk, yaitu produk IP20 dan IP21, lalu produk dengan IP55, serta produk yang floor standing. Jadi, kelebihan dari Altivar proses ini adalah kita dapat mengoptimize energy management kita, di mana Altivar proses sudah memiliki embedded DC choke, di mana sudah tersertifikasi C2 dan C3 level tanpa perlu filter tambahan hingga panjang kabel 150 meter. Dan juga memiliki impact yang lebih kecil ke grid dengan THDI yang di bawah 48% dan power factor di atas 0,9 pada 80% load-nya. Serta Altivar proses ini sudah sangat mudah untuk diintegrasikan dengan EcoStruxure plan dengan adanya native Ethernet dan embedded web server, serta function block-nya, DTM-nya, sudah tersedia di aplikasinya. Serta terdapat asset management dan predictive maintenance, di mana produk Altivar Process sudah dapat menghasilkan analisis error pada setiap timestamp login-nya. Selanjutnya, Altivar Process juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di harsh environment, di mana dapat beroperasi up to 70 derajat Celcius dengan derating, serta sudah di-coating dengan standar 3C3 dan 3S3. Lalu, untuk hardware-nya sendiri, jumlah IU-nya sudah teroptimalisasi untuk S, serta untuk motor manajemennya sudah terdapat motor thermal sensor, yaitu berupa dapat digunakan PT100, PT1000, dan sensor KTY, serta kita dapat memasangkan DVDT filter, sinus filter, passive filter, dan radio frequency interference filter jika memang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan dari Altivar seri 900 dan Altivar seri 600? Jadi, untuk Altivar seri 900 difokuskan untuk aplikasi heavy duty. Sedangkan untuk Altivar 600 difokuskan pada aplikasi normal duty. Untuk lebih sederhananya, aplikasi untuk Altivar 600 ini atau normal duty adalah aplikasi pump dan fan. Sedangkan selain pump dan fan dapat dikategorikan sebagai aplikasi heavy duty dan itu merupakan ranah dari Altivar 900. Jadi, untuk Altivar 900 itu sendiri memang ditargetkan untuk aplikasi seperti rod pump, mixer, hoisting, sehingga ATV 600 sudah memiliki fungsi 900 sudah memiliki fungsi-fungsi yang advance untuk hoisting, serta sudah dapat aplikasi khusus untuk conveyor, juga terdapat master slave, dan serta juga terdapat dedicated function, seperti sudah saya bilang, untuk advanced hoisting, serta untuk PCP and ESP, serta rod pump. Lalu, juga ATV 900 sudah tersedia untuk semua jenis motor kontrol, termasuk open loop dan closed loop. Lalu, untuk ATV 600,
ATV 600 ini memang sudah terspecialize untuk pump dan fan, serta sudah ter-equip dengan pump monitoring, di mana sudah kita dapat melihat BEP atau Best Efficiency Point dari pump kita, dan sehingga kita dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pump kita. Apakah sudah bekerja secara optimal atau belum, dan kalau belum, apa yang harus dilakukan. Jadi kita bisa melakukan monitoring. Serta sudah terdapat fungsi untuk melakukan kontrol multi-pump yang berguna untuk aplikasi di water wastewater dan F&B. Serta sudah terdapat dedicated motor dan asset protection function untuk pompa dan pipa. Baik, selanjutnya kita akan masih ke over Altivar Process, tetapi ke salah satu over yang cukup menarik, yaitu Altivar Process Modular. Di mana Altivar Process Modular ini, atau dikenal sebagai APM, merupakan suatu alternatif dari drive system yang mana tersedia dari 110 kW hingga 1,2 megawatt. Dan Altivar Process Modular ini merupakan alternatif dari drive system di mana di assembly atau dirakit secara lokal, di mana distributor-distributor Schneider memiliki komponen-komponen yang memang dapat digunakan untuk membangun suatu drive product APM, dimulai dari power modulnya, serta mountingnya, power connector, serta aksesoris-aksesorisnya. Di mana hal ini akan mempersingkat delivery time-nya. Seperti yang kita ketahui, drive system dari Schneider Electric itu dikirim dari either dari China atau dari Vienna. Sedangkan apabila kita menggunakan Altivar proses modular ini dapat dirakit di Indonesia dan langsung dikirim oleh partner kita yang sudah tersertifikasi langsung dari Indonesia. Dan selain itu, kelebihan dari APM ini adalah apabila kita ingin melakukan maintenance, kita cukup hanya membawa power modulnya saja, tidak perlu kita membawa keseluruhan satu kabinet dari drive-nya. Sehingga akan sangat memudahkan kita saat maintenance nantinya. Lalu, singkat mengenai medium voltage drive yang dimiliki oleh Schneider, yaitu ATV 6000. Di mana ATV 6000 ini merupakan suatu drive yang smart dan adalah bagian dari connected product yang dapat mengoptimasi bisnis kita, yaitu dengan mengenable process optimization, lalu improving energy management, serta enhancing asset management, karena ATV 6000 sudah dapat terintegrasi di EcoStruxure Asset Advisor. Nah, untuk positioning-nya sendiri, ATV 9000 memang menyasar target MV utility market, di mana masih dapat menghandle aplikasi fluid and gas, tapi juga masih dapat menghandle aplikasi solid and mechanics. Jadi untuk target segmennya, ada MMM, yaitu di pump, fan, flat conveyor, rotary kiln, ball mill crusher, lalu untuk oil and gas, yaitu untuk pump, fan, small compressor, mixer, dan extruder, serta untuk water and wastewater, dapat digunakan di pump dan blower, serta untuk di segmen energy, yaitu untuk pump, fan, small compressor, dan coal mill. Lalu berlanjut ke medium over. Nah, untuk ke medium over yang pertama, yaitu Altivar 310, di mana yang merupakan medium over untuk segmen mesin. Di mana Altivar 310 ini merupakan drive untuk segmen mesin yang just enough, atau yang semua fitur-fitur dasar sudah tersedia. Dan ini tersedia di power range 0,37 hingga 11 kW. Dan sudah memiliki kemampuan motor kontrol, yaitu vector control. Sehingga untuk aplikasi-aplikasi yang simple dan sederhana, Altivar 310 ini merupakan drive yang cocok.
Nah, dan Altifar 310 ditargetkan untuk textile machine, material handling, ceramic machine, packaging and printing, machine tools, dan bootmaking. Tetapi satu hal yang perlu diingat, untuk Altifar 310 ini tidak untuk aplikasi hosting. Lalu, Altifar 610 merupakan medium offer untuk Altifar proses, terutama Altifar seri 600. Di mana Altifar 610 tersedia di power range hingga 160 kW dan sudah terembedded DC choke untuk produk di atas 4 kW, sehingga THDI-nya pun selevel dengan Altifar proses, serta sudah terdapat beberapa motor control law dan fungsi-fungsi dasar untuk pumping, tetapi tidak se-advance Altifar 600 atau 630, 650, 630, dan 660, serta Altifar seri Optimum Offer lainnya. Serta di sini, Altifar 610 sudah memiliki komunikasi Modbus sebagai standarnya, dan terdapat opsi untuk menambahkan Profibus. Dan targeted application untuk Altifar EasyLine seri 610 ini adalah water and wastewater, oil and gas, building, power, dan OEM-OEM lainnya. Lalu offer yang paling baru di medium offer ini adalah Altifar seri 310. Yang mana Altifar seri 310 ini merupakan Altifar untuk mesin di range power 0,75 hingga 5,5 kW yang memiliki IP rating IP54. Dan bisa dilihat dari bentuknya sendiri, memang Altifar 310 ini bisa langsung dipasang di bawah conveyor dan tidak perlu lagi memasang panel atau enclosure karena sudah rating IP54 serta sudah terdapat load switch sebagai bawaan, dan untuk port-portnya, untuk power output dan power input-nya sudah heavy duty connector. Dan untuk komunikasinya sendiri menggunakan protokol komunikasi ASI. Nah, berikut merupakan targeted application-nya, yaitu di conveyor, yaitu untuk express distribution center dan e-commerce. Serta juga bisa digunakan untuk sorting application seperti di post sorting center. Oke, kita masuk ke pembahasan bagian terakhir, yaitu di useful tool untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Schneider Electric memiliki suatu tool yang cukup menarik, yaitu yang dinamakan oleh EcoStruxure Motor Control Configurator, di mana mungkin sambil Bapak Ibu mendengarkan presentasi dari saya, kalau memiliki device lain seperti HP atau tab, bisa tinggal di browsing di Google, tinggal diketik EcoStruxure Motor Control Configurator, di mana tools ini dapat membantu kita semua, yaitu baik dari distributor, dari end user, untuk memilih, kurang lebih akan mendapatkan gambaran mengenai drive apa yang dibutuhkan untuk aplikasi Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu masuk ke website Schneider yang EcoStruxure Motor Control Configurator ini, kita bisa memilih metode starting-nya. Jadi kita pilih variable speed drive, lalu kita klik continue, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan di tegangan berapa drive tersebut akan beroperasi. Jadi bisa dipilih. Misalkan di 400 volt atau tergantung di kebutuhan atau di sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah memasukkan tegangan, kita akan diminta untuk memasukkan power motor yang akan kita jalankan. Misalkan di 45 kW, lalu bila Bapak Ibu continue, akan diarahkan untuk memilih segmen dan proses. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih beberapa segmen, misalkan Bapak Ibu
akan menggunakan drive tersebut di segmen hoisting, bisa dipilih hoisting. Lalu setelah memilih segmen, akan diarahkan ke aplikasinya. Aplikasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan si drive ini. Seperti contohnya misalkan standar crane untuk hoist. Nah, setelah memasukkan info-info tadi, maka akan didapatkan rekomendasi untuk drive apa yang yang paling cocok digunakan, serta aksesorisnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah setidaknya bisa mendapatkan gambaran. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa menambahkan aksesoris-aksesoris yang memang Bapak Ibu butuhkan, misalkan seperti membutuhkan braking resistor, tambahan modul I/O apa saja yang ada untuk drive tersebut, serta filter-filter yang tersedia, serta opsi komunikasinya. Jadi mungkin ini adalah langkah awal bagi Bapak Ibu untuk melihat produk-produk drive apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan, dan bila ingin mencari tahu info lebih detailnya, bisa masuk ke katalog produk yang memang tersedia di website Schneider, atau bisa langsung menghubungi tim support, baik dari distributor atau dari Schneider Electric sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Saya kembalikan ke Pak Imam dan